Si Nisa ini melihat wajah ayahnya itu sangat pucat. Ternyata si Nisa melihat jam menunjukkan pukul 2 malam. Berarti si Nisa tidurnya belum lama. Dan apa yang dilihat si Nisa lagi, perut ayahnya Nisa itu mengembung besar. Apa ayahnya si Nisa ini akan dijadikan tumbal selanjutnya ya sama Mbah Naryo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman ke channel Jagateng Lelembut. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman semua yang menonton video ini dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke, pada kesempatan malam ini saya akan menceritakan kisah horor dari teman subscriber kita. Sebut saja namanya Nisa. Sebenarnya kisah ini bukan hanya sekedar kisah horor, tapi ini juga termasuk kisah sedih yang pernah dialami oleh Nisa. Seperti apa kisahnya? Tapi buat teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe di channel ini, ayo buruan cepet like, komen, dan subscribe di channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan kisah horor yang lain di channel Jagateng Lelembut. Dan buat teman-teman yang lain, jika ingin berbagi kisah horor di channel Jagateng Lelembut, teman-teman juga bisa mengirim email yang berada di sini. Nanti channel Jagateng Lelembut akan membacakan, akan menceritakan kisah horor teman-teman di channel Jagateng Lelembut. Oke, nggak usah lama-lama. Daripada teman-teman habis kesabarannya menunggu video ini, mari kita mulai kisah horornya. Jagateng Lelembut awet. Pada waktu itu si Nisa masih kuliah di daerah Semarang. Dan si Nisa ini memang berasal dari Purwodadi Grobogan. Kisah ini dialami oleh Nisa sekitar tahun 2016. Dan pada waktu itu memang si Nisa lagi sibuk-sibuknya mengerjakan tugas kuliah. Dan si Nisa ini ingat kalau si Nisa ini belum pulang ke rumahnya, yaitu di Purwodadi, sekitar 1 bulan. Ya biasanya sih si Nisa seminggu sekali lah dia pulang ke Purwodadi untuk menjenguk kedua orang tuanya. Tapi karena memang tugas kampus lagi banyak-banyaknya, Nisa pun belum sempat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan si Nisa ini kuliah di Semarang, tinggalnya memang ngekos. Karena memang si Nisa ini tidak punya sanak saudara yang tinggal di daerah Semarang. Singkat cerita, saat itu si Nisa sedang mengerjakan tugas kampus sampai sangat larut malam. Dan di saat si Nisa ini sudah lelah dan si Nisa ini memang merasa sangat ngantuk sekali, si Nisa ini memutuskan untuk berhenti dulu mengerjakan tugas kuliah dan ingin meneruskannya besok malam. Dan akhirnya Nisa pun memutuskan untuk tidur di malam itu. Saat si Nisa ini sudah berada di atas tempat tidur, si Nisa ini melihat jam di HP-nya menunjukkan pukul 1:30. Artinya itu sudah menginjak pagi. Akhirnya si Nisa pun memutuskan untuk secepatnya tidur. Karena si Nisa ini besok paginya harus berangkat kuliah pagi-pagi. Tapi belum lama si Nisa ini tidur, si Nisa ini bermimpi. Di dalam mimpinya Nisa, si Nisa ini bertemu dengan sosok ayahnya. Tapi kok ada yang aneh. Si Nisa ini melihat sosok ayahnya itu sedang berdiri seperti orang terpaku, nggak gerak sama sekali. Dan dia berdiri di depan pintu makam. Dan yang lebih aneh lagi, si Nisa melihat sosok ayahnya ini tidak mengenakan baju. Si Nisa ini melihat ayahnya hanya mengenakan celana pendek.
dan dia hanya berdiri dan tatapan matanya terus memandang ke arah dalam area pemakaman. Dan mata ayahnya Nisa ini melihat ke arah makam dengan tatapan yang kosong. Melihat ayahnya yang seperti itu, Nisa pun penasaran. Loh, ngapain kok ayahku berdiri di depan makam, terus nggak pakai baju lagi? Akhirnya Nisa pun berjalan dan mendekati ayahnya. Dan memang si Nisa ini berjalan dari samping kanan ayahnya. Saat si Nisa dengan ayahnya ini dirasa jaraknya sudah cukup dekat, dan si Nisa ini kaget. Si Nisa ini melihat wajah ayahnya itu sangat pucat. Saat melihat wajah ayahnya yang sangat pucat, si Nisa pun berpikir, apa ayahku lagi sakit ya? Kok mukanya sampai pucat kayak gitu? Akhirnya Nisa pun terus berjalan, dan si Nisa ini berhenti sampai di depan ayahnya. Tapi si Nisa ini merasa aneh. Padahal si Nisa ini berdiri di depan ayahnya. Tapi kok ayahnya seperti nggak melihat si Nisa di depannya. Si Nisa ini melihat mata ayahnya itu terus memandang ke arah makam dengan tatapan yang kosong. Karena ayahnya si Nisa ini seperti tidak melihat Nisa, Nisa pun bertanya kepada ayahnya, "Yah, ngapain kok berdiri di sini? Terus ayah nggak pakai baju lagi? Wajah ayah kok juga pucat? Apa ayah lagi sakit? Ayo ya kita pulang." Tapi ayah si Nisa ini seperti tidak mendengar pertanyaan dari si Nisa. Dan si Nisa tidak mendengar satu ucap kalimat apapun yang menjawab dari pertanyaan si Nisa. Karena ayah si Nisa ini tidak menjawab pertanyaannya, Nisa pun mencoba untuk bertanya lagi. "Yah, kok pertanyaannya Nisa nggak dijawab? Apa ayah marah kalau selama 1 bulan ini Nisa belum bisa pulang dan menjenguk ayah dan ibu?" Dan sama, ayah Nisa tidak menjawab satu patah kata pun dari mulutnya. Dan ayah si Nisa ini terus memandang ke arah dalam makam. Karena ayah si Nisa ini tidak menjawab satu patah kata pun, Nisa pun memeluk tubuh ayahnya. Dan si Nisa ini menangis dan mengatakan, "Ya, jangan marah ya sama Nisa. Iya, Nisa nanti ngabarin kok. Jadi ayah jangan marah." Dan gak lama si Nisa ngomong seperti itu kepada ayahnya. Tiba-tiba si Nisa merasa tubuh ayahnya ini seperti lemes. Dan sepertinya ayahnya Nisa ini mau jatuh. Karena Nisa merasakan ayahnya seperti mau jatuh, Nisa pun mencoba untuk menahan tubuh ayahnya biar tidak jatuh. Tapi ternyata si Nisa tidak kuat. Akhirnya jatuhlah ayahnya ke tanah. Karena ayahnya terjatuh, si Nisa ini berpikir, bener, ini ayahku lagi sakit. Nisa pun mencoba untuk membangunkan tubuh ayahnya. Tapi si Nisa ini merasa tubuh ayahnya ini sangat dingin sekali. Si Nisa pun semakin khawatir, dan si Nisa mencoba melihat wajah ayahnya. Dan apa yang terlihat? Si Nisa melihat wajah ayahnya sudah membiru. Nisa pun tambah panik. Akhirnya Nisa pun memeluk tubuh ayahnya sambil menangis. Nggak lama si Nisa ini memeluk ayahnya sambil nangis. Tiba-tiba keadaan berubah menjadi gelap. Dan ternyata si Nisa hanya bermimpi. Akhirnya bangunlah si Nisa dari tidurnya. Dan saat si Nisa ini bangun, si Nisa ini berpikir, kok aku mimpi buruk ya? Apa maksud dari mimpinya itu? Apa terjadi sesuatu kepada ayahnya? Akhirnya Nisa pun mengambil HP-nya. Dan Nisa ini berpikir mau menelpon ayah dan ibunya. Saat si Nisa ini melihat HP, ternyata si Nisa melihat jam menunjukkan pukul 2 malam. Berarti si Nisa tidurnya belum lama. Tapi si Nisa tadi kok merasa sudah sangat lama sekali dia tidur. Karena waktu sudah sangat malam, Nisa pun takut mengganggu ayah dan ibunya. Akhirnya Nisa pun memutuskan untuk menelpon kakak laki-lakinya. Dan ternyata memang malam itu kakaknya belum tidur.
Si Nisa pun bertanya kepada kakaknya, bagaimana kabar ayah dan ibu. Dan kakaknya memberi kabar kalau ayah dan ibunya sehat-sehat saja. Tapi kakaknya Nisa ini penasaran, kok tumben si Nisa telepon tengah malam dan menanyakan kabar ayah dan ibunya. Dan si Nisa menjawab kalau dia lagi kangen sama ayah dan ibunya. Si Nisa ini tidak menceritakan mimpi yang baru dialaminya tadi. Akhirnya Nisa pun menutup teleponnya. Mendapat kabar dari kakaknya kalau ayah dan ibunya sehat, Nisa pun merasa sangat tenang. Dan si Nisa ini berpikir kalau tadi mimpinya itu hanya bunga tidur. Dan akhirnya si Nisa pun memutuskan untuk meneruskan tidurnya. Tapi belum lama si Nisa ini tidur, si Nisa bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Dan Nisa pun bangun lagi. Karena si Nisa bermimpi lagi dengan mimpi yang sama, si Nisa pun merasa gelisah lagi. Masa dalam satu malam aku bermimpi dengan mimpi yang sama? Kalau ini bunga tidur gak mungkin sama. Tapi kok ini mimpinya berulang dan sama persis. Karena si Nisa ini merasa sangat gelisah. Dan si Nisa ini memang tidak berani menelpon kedua orang tuanya karena waktu memang sudah sangat malam. Akhirnya Nisa pun memutuskan untuk sholat tahajud. Setelah selesai sholat tahajud, si Nisa ini berdoa, semoga mimpi yang dialami tadi tidak bermaksud apa-apa dan hanya sebagai bunga tidur. Setelah si Nisa ini sudah selesai sholat tahajud, akhirnya Nisa pun memutuskan untuk meneruskan tidurnya. Dan waktu itu memang waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi. Akhirnya tidurlah si Nisa. Tapi nggak lama dia tidur, dia bermimpi lagi dengan mimpi yang hampir sama. Tapi mimpi yang ketiga kalinya ini lebih menyeramkan. Di dalam mimpi yang ketiga kalinya ini, si Nisa melihat tubuh ayahnya ini dililit oleh ular yang sangat besar sekali. Dan saat si Nisa melihat badan ular itu, si Nisa kaget. Si Nisa melihat tubuh ular itu setengahnya ular dan setengahnya lagi manusia. Manusia itu sepertinya seorang wanita. Dan si Nisa ini memang melihat wanita itu berpakaian seperti sosok seorang ratu. Tapi si Nisa ini bingung, kenapa kok manusia setengah ular itu melilit tubuh ayahnya. Dan si Nisa ini melihat ayahnya saat dililit ular itu, ayahnya hanya diam saja dan sama. Ayahnya hanya seperti orang bengong dengan tatapan kosong. Melihat ayahnya yang dililit manusia setengah ular, akhirnya Nisa pun lari untuk menolong ayahnya. Tapi saat si Nisa ini sudah dekat jarak dengan ayahnya, tiba-tiba wanita setengah ular itu seperti melambaikan tangannya. Dan tiba-tiba tubuh si Nisa ini terpental sangat jauh. Dan saat itu juga si Nisa merasa dadanya itu sangat sakit sekali. Dan nafas si Nisa ini terasa sangat sesak sekali. Tapi si Nisa ini tidak menyerah. Dia bangkit lagi dan lari menuju ke arah ayahnya. Karena si Nisa ini takut kalau ayahnya dicelakai oleh manusia setengah ular itu. Tapi sama, saat si Nisa ini sudah dekat dengan ayahnya, wanita setengah ular itu melambaikan tangannya lagi dan si Nisa terpental lagi. Karena si Nisa ini merasa sangat kesakitan dan si Nisa ini tidak bisa berbuat apa-apa. Si Nisa ini memang merasa sudah sangat sakit sekali. Si Nisa pun hanya bisa berteriak kepada wanita setengah ular itu. Hei wanita siluman, lepaskan ayahku. Jangan pernah berani menyakiti ayahku. Dan wanita setengah ular itu mengatakan, ini bukan urusanmu. Orang ini sudah ditumbalkan kepadaku. Kamu jangan ikut campur. Mendengar wanita itu mengatakan kalau ayahnya dijadikan tumbal, Nisa pun menangis. Dan gak lama si Nisa ini menangis, tiba-tiba dari telinga si Nisa mendengar samar-samar suara azan. Dan saat itu juga keadaan berubah lagi menjadi gelap. Dan suara adzan itu masih terdengar di
telinganya si Nisa. Dan akhirnya si Nisa pun mencoba untuk membuka matanya, dan ternyata si Nisa bermimpi lagi. Dan di waktu itu ternyata sudah waktunya subuh. Karena si Nisa mendapat mimpi yang ketiga kalinya, dan yang ketiga kalinya ini terasa sangat menyeramkan. Setelah si Nisa ini sholat subuh, si Nisa pun nggak berpikir panjang, dia langsung menelpon kedua orang tuanya. Dan saat itu memang yang mengangkat ayahnya si Nisa. Setelah telepon dari Nisa ini diangkat sama ayahnya, si Nisa ini memang bertanya kepada ayahnya, bagaimana kabar ayah? Tapi karena si Nisa tadi mendapat mimpi yang sangat buruk, si Nisa ini menelpon ayahnya sambil menangis. Dan ayahnya si Nisa memang memberi kabar kalau keadaan di rumah ayah dan ibunya sehat-sehat saja. Karena ayahnya mengatakan kalau di rumah orang tuanya baik-baik saja, hatinya Nisa yang tadinya gelisah sudah mulai merasa sedikit tenang. Tapi ayahnya Nisa ini juga penasaran, tumben pagi-pagi buta dia kok telepon kepada orang tuanya. Dan saat ditanya ayahnya kenapa kok tumben-tumben pagi telepon, si Nisa hanya menjawab kalau dia hanya kangen karena memang 1 bulan ini si Nisa belum bisa pulang. Dan setelah si Nisa sudah merasa sangat tenang karena dia tahu orang tuanya sehat, akhirnya si Nisa pun menutup teleponnya. Singkat cerita, sekitar 1 minggu, si Nisa ini merasa kalau memang tugas kampusnya sudah selesai. Akhirnya si Nisa pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya, yaitu di Purwodadi. Di hari Sabtu, sekitar jam 4:30, si Nisa pun berangkat dari kosnya, yaitu dari Semarang, untuk berangkat pulang ke rumahnya, yaitu dari daerah Purwodadi. Dan si Nisa ini memang perjalanannya agak ngebut, jadi sampai di rumah itu hanya memakan waktu sekitar 2,5 jam. Si Nisa ini sampai di rumahnya sekitar jam 6:30 malam. Kenapa kok si Nisa ini naik motornya ngebut-ngebutan? Ya mungkin si Nisa ini karena mimpinya kemarin itu, walaupun ayahnya kemarin sudah mengirim kabar kalau mereka berdua baik-baik saja, si Nisa pun masih kepikiran. Dan si Nisa memang terasa sangat kangen sekali kepada kedua orang tuanya. Sampailah di rumah, masuklah si Nisa ini ke dalam rumahnya, dan si Nisa melihat kalau ayahnya sedang tiduran di atas bangku kecil yang terbuat dari kayu. Melihat ayahnya yang sedang tiduran, si Nisa pun lari dan langsung memeluk ayahnya sambil menangis. Dan Nisa mengatakan kepada ayahnya, "Ya, maafin Nisa ya, karena Nisa 1 bulan ini belum bisa pulang. Dan Nisa kangen banget sama ayah." Dan ayahnya pun menjawab, "Iya, nggak apa-apa, Sa. Ayah juga kangen kok sama Nisa. Ya udah, itu kamu cepet temuin ibu kamu. Mungkin ibu kamu yang lebih kangen." Akhirnya Nisa pun mencari ibunya, dan ternyata ibunya sedang zikir di kamar. Nisa pun langsung memeluk ibunya dan mengatakan hal yang sama, kalau Nisa belum bisa pulang 1 bulan ini karena memang tugas kampusnya lagi banyak-banyaknya. Setelah itu Nisa pun masuk ke dalam kamarnya untuk meletakkan tasnya yang dibawa dari kos-kosan. Setelah meletakkan tasnya, si Nisa ini nggak mau istirahat dulu, dan si Nisa ini langsung keluar dari kamarnya lagi. Dia ingin ngobrol bersama ayahnya. Saat si Nisa ini sudah duduk di sebelah ayahnya, si Nisa ini bertanya kepada ayahnya, "Yah, kok jam segini belum tidur? Apa ayah nggak capek? Kan ayah setiap hari kerja di sawah." Dan ayah Nisa pun menjawab, "Ya sebenarnya udah ngantuk, Sa, tapi ayah lagi nunggu orang." Dan Nisa bertanya lagi kepada ayahnya, "Siapa ya yang mau datang sini?" Ayahnya Nisa pun menjawab dan memberitahu Nisa kalau yang mau datang itu adalah Mbah Naryo. Mbah Naryo ini hanyalah nama samaran. Mbah Naryo ini adalah salah satu orang kaya yang berada di daerahnya si Nisa. Dan si Nisa ini sedikit mendapat kabar dari tetangganya kalau Mbah Naryo ini bisa kaya itu mengambil pesugihan. Karena si Nisa ini anak kampus dan si Nisa ini anak zaman sekarang, si Nisa pun hanya berpositif thinking. Dan si Nisa hanya berpikir, ya Mbah Naryo ini kan orang kaya.
Ya mungkin banyak orang yang iri kepada Mbah Naryo. Makanya banyak tetangga atau orang-orang lain memberitakan dengan kabar yang tidak benar. Dan si Nisa memang tidak terlalu memperdulikan kabar kabur dari tetangganya. Lanjut ke ceritanya, si Nisa pun bertanya lagi kepada ayahnya, "Loh, mau ngapain ya? Mbah Naryo kok mau datang ke rumah kita?" Dan ayahnya Nisa pun menjawab kalau ayahnya Nisa ini sudah sekitar 3 minggu ayahnya Nisa ini menggarap sawahnya Mbah Naryo. Dan Mbah Naryo ini mau datang ke rumahnya karena mau memberikan upah kepada ayahnya Nisa. Dan si Nisa ini memang mengerti kalau sudah sekitar 2 tahun ini saat si Nisa pulang dari kampus sering diceritain ayahnya kalau ayahnya sering dipanggil Mbah Naryo untuk menggarap sawahnya. Tapi si Nisa ini merasa aneh, kok tumben Mbah Naryo mau datang ke rumahnya. Biasanya ayahnya kalau mau mengambil upahnya, ayahnya ini yang datang ke rumahnya Mbah Naryo. Dan Nisa pun bertanya kepada ayahnya, "Kok tumben ya Mbah Naryo mau datang ke sini? Kan biasanya ayah yang datang ke sana." Dan ayahnya si Nisa menjawab, "Ya mungkin Mbah Naryo pengen main ke rumah kita, jadi dia mau datang ke sini." Setelah itu Nisa pun disuruh ayahnya untuk meletakkan bantal yang dibuat tiduran tadi ke kamar ayahnya. Karena ayahnya si Nisa ini berpikir siapa tahu Mbah Naryo sebentar lagi sampai ke rumahnya. Tapi saat ayahnya si Nisa ini mengangkat bantalnya, ayahnya si Nisa ini melihat ada satu ular berbisa yang melingkar di bawah bantalnya. Melihat ular itu, ayahnya Nisa pun sontak melompat dari kursi yang dibuat tidur tadi. Dan ayahnya Nisa ini ngomong kepada Nisa, "Awas Sa, ada ular." Melihat ular itu, si Nisa dan ayahnya pun langsung lari untuk mengambil kayu atau benda yang bisa untuk mengusir ular itu. Dan gak lama kemudian ayahnya ternyata memang menemukan satu kayu. Dan ayahnya Nisa ini melihat lagi ke kursi yang tadi ada ularnya. Tapi ayahnya si Nisa ini tidak melihat ular itu lagi. Ayahnya Nisa pun bingung. Dan ayahnya ini ngomong kepada Nisa, "Loh Sa, kok ularnya udah nggak ada? Kan ayah nyari kayunya juga cuma sebentar. Kok udah nggak ada ya Sa?" Si Nisa pun juga menjawab, "Ya nggak tahu ya. Mungkin ularnya udah lari ke bawah kursi kali ya." Akhirnya ayahnya Nisa pun mencari ular itu di bawah kursi dan meja yang ditempatinya tadi. Tapi ayahnya Nisa ini tetap tidak menemukan ular itu. Karena si Nisa ini khawatir dengan ayahnya, takutnya ayahnya digigit sama ular itu. Si Nisa pun bertanya kepada ayahnya, "Ya, ayah tadi nggak digigit ular itu kan? Soalnya ayah tadi tidurannya di atas ular itu." Dan ayahnya Nisa ini menjawab, "Enggak Sa, tapi kok aneh ya Sa? Kok tiba-tiba di bawah bantalnya ayah? Harusnya ular itu kalau kejepit pastinya lari. Tapi kok ular itu hanya diem. Terus saat ayah menjauhi ular itu juga hanya diem Sa. Terus yang lebih aneh lagi Sa, ayah kan nyari kayunya nggak lama. Dan saat ditinggal lari nyari kayu tadi, ular itu hanya diem dan melingkar. Kok ularnya cepet banget hilangnya ya Sa?" Dan si Nisa ini menjawab, "Ya mungkin ularnya udah lari ya saat kita nyari kayu atau tongkat tadi. Ya yang penting ayah nggak kegigit sama ular itulah. Ya udah ya nggak usah dicari lagi." Nggak lama si Nisa mengatakan seperti itu. Tiba-tiba si Nisa mendengar ada suara salam dari depan pintu rumahnya si Nisa. Dan ayahnya Nisa ini juga mendengar suara itu. Ayahnya Nisa ini sudah menebak pasti itu adalah Mbah Naryo. Setelah itu ayahnya pun membukakan pintunya Mbah Naryo. Dan Mbah Naryo ini saat masuk ke rumahnya si Nisa, tiba-tiba dia ngomong kepada ayahnya si Nisa, "Lu nyari apa Mbah? Kok kayaknya rame banget saya dengerin dari luar tadi." Dan ayahnya Nisa ini menjawab, "Iya Mbah Naryo, tadi saat saya tidur, tiba-tiba di bawah bantal saya itu ada ular. Ya takutnya gigit orang." Setelah itu Mbah Naryo pun disuruh duduk sama ayahnya Nisa. Dan si Nisa disuruh ayahnya untuk membuatkan kopi kesukaannya Mbah Naryo, yaitu kopi hitam tanpa gula.
Setelah itu Nisa pun masuk ke dapur dan membuatkan kopi untuk Mbah Naryo. Setelah kopi itu jadi, si Nisa pun menyuguhkan kopi itu kepada Mbah Naryo. Dan saat si Nisa ini mau masuk lagi ke dapurnya, Mbah Naryo ini ngomong kepada Nisa, Mbak Nisa, kau udah di rumah, baru pulang ya? Dan si Nisa ini menjawab, iya Mbah, baru saja saya sampai di rumah. Setelah itu Nisa pun masuk ke dapur dan si Nisa masuk ke dalam kamarnya. Karena si Nisa ini nggak mau duduk di luar, karena si Nisa ini takut mengganggu ayahnya sama Mbah Naryo saat mengobrol. Loh, kenapa kok yang membuatkan kopi bukan ibunya Nisa? Karena saat si Nisa ini pulang, nggak lama kemudian ibunya Nisa ini ngomong kepada Nisa kalau dia ada acara arisan di malam itu. Jadi yang di rumah itu hanya Nisa dan ayahnya. Sekitar 1 jam Mbah Naryo sama ayahnya Nisa ini ngobrol. Akhirnya Mbah Naryo pun pamitan pulang sama ayahnya. Dan gak lama Mbah Naryo ini pulang, tiba-tiba ayahnya Nisa ini masuk ke kamarnya si Nisa sambil senyum-senyum. Melihat tingkah ayahnya yang aneh karena masuk ke kamarnya si Nisa sambil senyum-senyum, si Nisa pun penasaran dan si Nisa bertanya kepada ayahnya, "Yah, kenapa kok senyum-senyum? Kok ayah aneh?" Dan ayahnya Nisa pun menjawab, "Iya Sa, ayah tadi dikasih uang tambahan sama Mbah Naryo 1,5 juta." Saat mendengar ayahnya dikasih uang tambahan 1,5 juta, si Nisa pun kaget. Loh, kok tumben Mbah Naryo memberi ayahnya uang cuma-cuma, yaitu 1,5 juta, padahal itu kan banyak. Nisa pun bertanya kepada ayahnya, "Loh, kok bisa ya?" Dan ayahnya Nisa ini menjawab, "Ya nggak tahu, mungkin Mbah Naryo lagi banyak rezeki kali, makanya dia memberi bonus ayah." Dan si Nisa pun juga berpikir, ya mungkin iya juga sih, karena Mbah Naryo kan juga orang kaya di daerahnya. Setelah itu akhirnya ayahnya Nisa pun keluar dari kamarnya si Nisa. Dan sebelum ayahnya ini keluar, ayahnya Nisa ini ngomong kepada Nisa, "Sa, kamu tadi habis perjalanan jauh. Sekarang kamu cepat istirahat dan tidur, Ki." Dan si Nisa pun hanya menjawab, "Iya ya." Setelah itu, si Nisa pun memutuskan untuk secepatnya tidur. Karena si Nisa ini memang merasa kalau badannya agak capek. Tibalah di waktu tengah malam. Saat si Nisa ini lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, tiba-tiba si Nisa ini samar-samar mendengar suara tangisan dari kamar ayahnya. Dan saat diperhatikan suara tangisan itu, ternyata itu suara ibunya yang lagi menangis. Nisa pun kaget. Kenapa kok tengah malam ibunya menangis? Dan Nisa pun keluar dari kamarnya untuk masuk ke dalam kamar ayahnya. Dan apa yang dilihat si Nisa? Si Nisa melihat ibunya yang nangis sambil memeres handuk yang habis dimasukkan ke air hangat dan dikompreskan ke perut ayahnya. Dan apa yang dilihat si Nisa lagi? Perut ayahnya Nisa itu mengembung besar. Melihat ayahnya yang seperti itu, Nisa pun kaget. Dia langsung lari memeluk ayahnya. Dan Nisa ini ngomong kepada ayahnya, "Yah, kenapa kok perutnya membesar seperti ini?" Dan samar-samar dari suara ayahnya yang kayaknya lemas, ayahnya Nisa ini menjawab, "Ya nggak tahu Sa, tadi ayah sudah tidur nyenyak kok. Tapi saat ayah tidur tadi, ayah bermimpi. Di dalam mimpi ayah tadi, ayah seakan-akan dikasih makan sama wanita. Dan wanita itu sepertinya sosok seorang ratu. Karena ayah dikasih makan yang sepertinya sangat enak, ayah pun memakannya sampai habis. Dan setelah makanan itu habis, tiba-tiba perut ayah kok sakit. Dan saat ayah terbangun, perut ayah juga masih sakit. Dan yang membuat ayah lebih kaget lagi Sa, tiba-tiba kok perut ayah mengembung seperti ini. Karena si Nisa ini seorang perempuan dan si Nisa ini tidak bisa berbuat apa-apa, si Nisa pun memutuskan untuk menelpon kakak laki-lakinya. Dan si Nisa ini memberi kabar kepada kakaknya kalau ayahnya lagi sakit. Nggak lama si Nisa ini telepon, datanglah kakaknya si Nisa.
Dan kakaknya ini bertanya kepada si Nisa, "Ayah sakit apa, Sa?" Si Nisa ini menjawab, "Ya nggak tahu, Mas. Tadi perasaan saat Nisa pulang, ayah masih baik-baik saja kok. Tapi kok tiba-tiba perutnya ayah mengembung sekarang. Padahal sebelum Nisa tadi tidur, Nisa melihat ayah masih ngobrol kok sama Mbah Naryo. Dia juga sehat-sehat aja, Mas." Singkat cerita, karena kakaknya Nisa ini juga bingung dan tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya kakaknya Nisa ini memutuskan untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Dan di malam itu memang sudah sekitar jam 2:30 malam, ayahnya si Nisa ini dibawa ke rumah sakit. Tapi saat sampai di rumah sakit dan ayahnya si Nisa ini sudah diperiksa sama dokter, dokter itu mengatakan, "Mas, ayahnya nggak sakit kok. Kenapa dibawa ke sini?" Mendengar dokter mengatakan seperti itu, saat itu memang sepertinya kakaknya Nisa ini sedikit emosi. Dan kakaknya Nisa ini ngomong kepada dokter itu, "Loh dok, dokter nggak lihat ayah saya itu perutnya seperti itu. Kok dokter mengatakan kalau ayah saya nggak sakit? Coba dicek lagi dong dok. Jangan asal ngomong." Begitu kata kakaknya si Nisa. Melihat kakaknya si Nisa yang sepertinya agak emosi, dokter pun mendekati kakaknya si Nisa. Dan dokter itu mengatakan, "Mas, dari hasil alat kedokteran, perutnya ayahnya Mas itu nggak ada apa-apa. Dan semua terlihat normal-normal saja. Ya terus saya mau ngobatinya seperti apa? Nah, makanya saya bilang seperti itu. Ya mending sekarang dibawa pulang aja Mas. Ya kasihan ayahnya kalau di sini." Dan kakaknya Nisa ini bingung, loh kok dokter mengatakan seperti itu. Padahal jelas-jelas perut ayahnya si Nisa ini mengembung dan membesar. Dan kakaknya Nisa ini bertanya lagi kepada dokter, "Dokter serius kalau ayah saya nggak punya penyakit apa-apa?" Dan dokter itu menjawab, "Iya Mas, serius, ini nggak punya penyakit apa-apa. Mending ayahnya dibawa pulang aja, dirawat aja di rumah. Siapa tahu pagi nanti perut ayahnya Mas sudah pulih kembali." Setelah itu dibawa pulanglah ayahnya si Nisa. Dan saat sampai di rumah, si Nisa dan kakak beserta ibunya ini bingung harus dibawa kemana lagi ayahnya. Soalnya dari medis mengatakan kalau ayahnya si Nisa ini tidak punya penyakit apa-apa. Dan di saat itu memang si Nisa dan ayahnya waktu pulang dari rumah sakit itu udah pagi. Jadi banyak tetangga yang mendengar kalau ayahnya si Nisa ini lagi sakit. Pada nengoklah tetangganya si Nisa. Dan memang kalau di kampung, saat tetangganya ada yang sakit, di daerahnya si Nisa ini banyak tetangga yang menjenguk orang yang sedang sakit. Dan saat tetangganya si Nisa menjenguk ayahnya, memang banyak kabar yang mengatakan apa ayahnya si Nisa ini akan dijadikan tumbal selanjutnya ya sama Mbah Naryo. Si Nisa pun sempat mendengar kata-kata itu dari salah satu tetangganya. Tapi si Nisa ini tidak berpikir sama sekali ke arah situ. Dan ada salah satu tetangga yang menyarankan untuk mencoba membuat pengajian kecil-kecilan di rumahnya. Mendengar saran dari tetangganya, itu pun juga dilakukan sama keluarganya si Nisa. Tapi ayahnya si Nisa ini tidak ada perubahan membaik sama sekali. Sekitar seminggu lebih ayahnya si Nisa ini sakit. Dan si Nisa ini melihat tidak ada perkembangan membaik sama sekali dengan perut ayahnya. Dan malah semakin memburuk. Keluarganya si Nisa pun makin bingung. Apa yang harus dilakukan untuk ayahnya agar bisa secepatnya sembuh. Tapi semua keluarga si Nisa ini sudah berputus asa. Karena sudah banyak cara yang dilakukan untuk menyembuhkan ayahnya si Nisa. Dan usaha itu tidak memberikan hasil. Akhirnya keluarga Nisa pun hanya bisa berpasrah. Dan keluarganya si Nisa ini berniat ingin merawat ayahnya si Nisa ini semampunya. Tapi di suatu sore saat si Nisa ini mau membersihkan tempat tidur ayahnya, saat si Nisa ini membuka selimut ayahnya,
si Nisa ini melihat ada 2 ekor ular yang sedang melingkar di sebelah ayahnya. Melihat kedua ular itu, sontak si Nisa pun ingin menarik tubuh ayahnya dan menjauhkan tubuh ayahnya dari ular itu. Tapi si Nisa ini tidak kuat mengangkat tubuh ayahnya. Dan saat si Nisa ini menarik tubuh ayahnya, dan ayahnya ini memang sudah sepertinya tidak punya kekuatan sama sekali, jatuhlah ayahnya si Nisa ke lantai. Si Nisa ini bingung, kalau nanti dia meninggalkan ayahnya, takutnya ular itu datang ke ayahnya dan menggigit ayahnya si Nisa. Tapi si Nisa ini juga nggak kuat mengangkat tubuh ayahnya. Akhirnya Nisa pun memutuskan untuk lari keluar dan teriak kepada kakak dan ibunya untuk memberitahu kalau di atas tempat tidurnya ayahnya itu ada ular. Dan gak lama si Nisa ini teriak, datanglah kakak sama ibunya si Nisa. Kakaknya ini tanya sama si Nisa, ada apa Sa? Kok teriak-teriak? Sambil gemetaran dan sambil menangis, si Nisa ini menjawab, Mas, di dalam ada ular. Ular itu melingkar di atas tempat tidurnya ayah. Dan saat Nisa mencoba menarik ayah, Nisa nggak kuat mengangkat ayah. Jadi ayah malah jatuh ke lantai, Mas. Mendengar ceritanya si Nisa, kalau ayahnya jatuh dari tempat tidur dan ada 2 ekor ular yang berada di atas tempat tidur ayahnya, kakaknya Nisa pun sontak langsung masuk ke kamar ayahnya. Dan benar, kakaknya si Nisa ini melihat ayahnya tergeletak di atas lantai. Kakaknya Nisa pun langsung mengangkat ayahnya dan membawa ayahnya untuk keluar dari kamar itu. Dan setelah itu kakaknya Nisa pun masuk lagi ke kamar ayahnya untuk mencari kedua ular itu. Tapi ternyata kakaknya Nisa ini tidak menemukan 2 ular itu. Kakaknya Nisa pun ngomong, Sa, nggak ada kok ularnya. Padahal tempat tidur ayah udah aku bongkar semua, Sa. Tapi kok nggak ada ularnya? Nisa pun bingung. Dan si Nisa ini menjawab kakaknya, beneran Mas, tadi ada 2 ekor ular yang sedang melingkar di sebelah kanannya ayah. Tapi kok aneh Mas, kok ular itu langsung nggak ada? Padahal kamarnya ayah ini kan rapot. Kalau ada ular keluar, pasti Nisa juga tahu Mas. Karena kakaknya Nisa ini merasa ada yang aneh, kakaknya Nisa ini ngomong sama Nisa, Sa, kok ini perasaan ada yang aneh sama penyakit ayah ya Sa? Semenjak ayah sakit, kejadian yang gak masuk akal itu sering muncul. Apa ini penyakitnya ayah ada hubungannya dengan makhluk gaib ya Sa? Karena dari hasil medis pun dokter menyatakan kalau ayah tidak punya penyakit apa-apa. Tapi kalau kita melihat ayah ini sakitnya sangat parah sekali, Sa. Mendengar kakaknya mengatakan dokter, si Nisa ini langsung ingat kalau waktu si Nisa ini mau membawa pulang ayahnya dari rumah sakit itu, si Nisa ini dipanggil sama dokter dan si Nisa ini dibisikin sama dokter itu untuk membawa ayahnya ke seorang kiai dan biar ayahnya ini mendapat doa dari kiai. Akhirnya Nisa pun bercerita sama kakaknya kalau waktu itu pernah disuruh sama dokter itu untuk membawa ayah ke seorang kiai. Mendengar cerita adiknya kalau dia pernah dibisikin dokter seperti itu, kakaknya Nisa pun ingat kalau dia juga punya kenalan satu kiai. Akhirnya kakaknya Nisa pun ngomong sama Nisa, ya udah Sa, kakak punya kenalan kiai. Coba nanti kakak tak sowan ke sana dan meminta doa dari kiai itu. Singkat cerita, sekitar habis maghrib, kakaknya Nisa ini bersiap-siap untuk menemui kiai itu. Tapi saat kakaknya Nisa ini sudah mengeluarkan motor dari rumahnya, tiba-tiba dari kejauhan kakaknya Nisa ini melihat Mbah Naryo menuju ke rumahnya si Nisa. Karena kakaknya si Nisa ini melihat Mbah Naryo, sepertinya dia mau datang ke tempatnya si Nisa. Kakaknya Nisa pun menunda sebentar untuk menemui Mbah Naryo. Dan saat sampai di depan rumahnya si Nisa, melihat kakaknya si Nisa ini mengenakan helm, Mbah Naryo ini tanya, Mas mau kemana? Kok pakai helm? Dan kakaknya Nisa ini menjawab,
Iya mbah, mau mencarikan obat untuk ayah. Akhirnya karena nggak enak kalau Mbah Naryo ditinggal, kakaknya Nisa pun memutuskan menunda sebentar untuk menemani Mbah Naryo saat bertamu di rumah ayahnya. Karena kakaknya Nisa ini berpikir mungkin nanti Mbah Naryo sebelum adzan Nisa juga udah pulang. Tapi ternyata salah. Mbah Naryo ini mengajak ngobrol kakaknya Nisa ini sampai larut malam. Dan sekitar jam 1 malam, Mbah Naryo ini baru berpamitan pulang. Dan sebelum Mbah Naryo ini pulang, Mbah Naryo ini menitipkan uang kepada kakaknya Nisa untuk berobat ayahnya Nisa. Mbah Naryo ini menitipkan uang sekitar 1 juta. Setelah itu Mbah Naryo baru berpamitan pulang. Kakaknya Nisa ini merasa aneh, kok Mbah Naryo memberi uang ayahnya. Tapi kakaknya Nisa ini hanya berpikir, ya mungkin ini memang bantuan yang diberikan Mbah Naryo untuk pengobatan ayahnya. Karena Mbah Naryo pulangnya sudah larut malam, akhirnya kakaknya Nisa ini memutuskan untuk sowan ke rumah kiai kenalannya itu besok pagi-pagi. Dan kakaknya Nisa ini mengatakan sama Nisa, kakak sowan ke tempat kiai itu besok pagi aja. Ini udah kemalaman gak enak. Ya udah kita tidur aja Setelah itu akhirnya Nisa dan kakaknya dan ibunya pun memutuskan untuk tidur. Dan belum lama si Nisa ini tidur, tiba-tiba si Nisa ini bermimpi lagi dengan mimpi yang sama waktu berada di Semarang. Tapi ada yang beda. Si Nisa ini melihat tubuh ayahnya ini dililit oleh manusia setengah ular itu. Tapi di sebelah wanita setengah ular itu ternyata ada Mbah Naryo. Dan dari kejauhan si Nisa ini melihat Mbah Naryo mengatakan, ya sudah, ini sudah jadi tumbal kamu. Sekarang kalau kamu mau memakannya, makan saja. Dan gak lama Mbah Naryo mengatakan seperti itu. Si Nisa melihat mulut wanita setengah ular itu melebar dan langsung menelan tubuh ayahnya. Melihat hal seperti itu, si Nisa pun langsung terbangun dari tidurnya. Karena mendapat mimpi yang menyeramkan mengenai ayahnya, Nisa pun langsung mendekati ayahnya dan memeluk ayahnya sambil menangis. Ya, apa maksud mimpi tadi? Kok mimpiku tadi sepertinya ayah dijadikan tumbal Mbah Naryo? Apa ini benar ya? Tapi memang waktu itu ayahnya Nisa ini seperti sudah koma. Dibilang meninggal masih bernafas, dibilang masih hidup. Dia sudah tidak doyan makan dan tidak doyan minum. Karena si Nisa ini mendapat mimpi yang aneh dan menyeramkan, dan Nisa ini memang merasa sangat gelisah. Si Nisa pun mencoba untuk mengambil wudhu, berniat untuk sholat tahajud. Setelah sholat tahajud itu, si Nisa berdoa kepada Allah untuk meminta secepatnya diberi kesembuhan buat ayahnya. Karena si Nisa ini merasa tidak tega ayahnya sakit seperti itu. Dan saat si Nisa ini khusyuk-khusyuknya berdoa, dan si Nisa ini saat berdoa, si Nisa ini memejamkan matanya agar si Nisa ini khusyuk di dalam dia berdoa. Nggak lama si Nisa ini berdoa, tiba-tiba si Nisa ini mendengar ada suara yang memanggil namanya. Dan si Nisa ini merasa tidak asing dengan suara itu. Dan saat dibuka mata si Nisa ini, si Nisa melihat ayahnya sedang berdiri di depannya si Nisa. Saat itu si Nisa melihat ayahnya ini mengenakan pakaian yang serba putih. Dan saat si Nisa ini memandang wajah ayahnya, si Nisa ini melihat wajah ayahnya itu sangat putih dan sangat bersih sekali. Karena si Nisa ini melihat ayahnya yang sedang berdiri di depannya. Dan saat itu memang si Nisa melihat tubuh ayahnya seperti sangat sehat sekali. Si Nisa pun sangat senang. Dalam keadaan masih mengenakan mukena, si Nisa ini langsung berdiri dan memeluk tubuh ayahnya. Dan si Nisa ini mengatakan kepada ayahnya, "Ayah sudah sehat ya? Kok nggak bilang sama Nisa? Nisa kangen banget sama ayah. Terus ayah kapan mandinya? Kok ayah kulitnya udah bersih, terus ayah wangi lagi?" Mendengar pertanyaan dari si Nisa, ayahnya Nisa pun menjawab, "Iya,
ayah sudah sembuh kok. Ayah nggak akan sakit lagi. Terima kasih kamu mau mendoakan ayah biar ayah sembuh. Tapi nak, ayah pesen sama kamu. Sebelum ayah pergi, ayah memberi pesan kamu agar jangan sekali-kali percaya dengan yang namanya Mbah Naryo. Nisa pun bertanya, loh kenapa ya? Dan ayahnya Nisa pun menjawab, udah yang penting kamu nurut sama ayah. Terus ayah pesan lagi sama kamu, jangan nakal ya sama kakak. Terus nurut sama semua perintah ibu ya. Karena si Nisa ini merasa ada yang aneh dengan kata-kata ayahnya. Si Nisa pun bertanya sama ayahnya lagi, ini ayah maksudnya apa sih? Nisa masih bingung. Soalnya ayah tiba-tiba di depannya Nisa. Setelah itu ayah berpesan yang aneh-aneh. Maksud ayah apa? Dan ayah Nisa ini mengatakan, maaf ya anakku Nisa, ayah sudah tidak bisa menemani kamu lagi. Ayah harus secepatnya pergi. Sudah, ingat tadi pesan-pesan ayah ya. Setelah mengatakan hal seperti itu, ayah Nisa ini tiba-tiba melepas rangkulan Nisa dari tubuh ayahnya. Dan saat ayahnya Nisa ini melepas pelukan dari si Nisa, Nisa pun kaget. Ya, jangan dilepasin dulu pelukan Nisa. Nisa masih kangen. Tapi sepertinya ayahnya Nisa ini tidak peduli dengan kata-kata Nisa. Dan saat tubuh ayahnya dan si Nisa ini sudah tidak saling berpelukan, ayahnya Nisa pun juga melepas genggaman tangan dari anaknya. Dan saat itu ayahnya Nisa pun berjalan sambil mundur dan dia mengatakan, anakku selamat tinggal. Assalamualaikum. Dan saat itu juga tiba-tiba tubuh ayahnya ini langsung menghilang. Dan saat itu juga si Nisa pun sadar kalau tadi si Nisa seperti bermimpi, tapi mimpinya ini seperti aneh. Dan ternyata saat si Nisa ini sadar dan dia membuka matanya, si Nisa ini masih duduk di atas sajadahnya. Karena si Nisa mendapat firasat seperti itu, Nisa pun nangis lagi. Dan saat itu juga si Nisa masih mengenakan mukenahnya. Dia langsung masuk ke kamar ayahnya dan memeluk tubuh ayahnya. Si Nisa ini ingin menemani ayahnya. Dan saat si Nisa ini memeluk tubuh ayahnya, nggak terasa si Nisa ini tertidur. Dan si Nisa ini tertidur sangat pulas sampai pagi. Tiba di pagi harinya, saat si Nisa ini bangun, si Nisa ini melihat kakaknya sudah siap-siap untuk berangkat ke tempat kiai kenalannya. Dan Nisa pun bertanya sama kakaknya, Mas udah mau berangkat ke tempat Pak Kiai ya? Dan kakaknya Nisa ini menjawab, iya Sa, doain Mas selamat di perjalanan. Setelah itu berangkatlah kakaknya si Nisa. Dan saat kakaknya Nisa ini sudah pulang, dan waktu itu memang agak sore, karena rumah kiai itu dengan rumah Nisa sangat jauh. Akhirnya kakaknya Nisa pun pulang sampai di rumah sekitar sore hari. Saat si Nisa ini melihat kakaknya pulang, si Nisa ini bertanya sama kakaknya, Mas gimana? Apa kata Pak Kiai? Dan kakaknya Nisa ini mengatakan, iya Sa, nanti malam katanya Pak Kiai mau hadir ke sini. Kata Pak Kiai, dia ingin melihat penyakitnya ayah. Dan Nisa pun menjawab, ya alhamdulillah Mas kalau Pak Kiai bersedia hadir di rumah kita. Setibanya di malam hari, hadirlah Kiai itu ke rumah si Nisa. Dan saat Kiai itu masuk ke rumahnya si Nisa, Kiai itu mengucapkan istighfar. Mendengar Kiai itu mengucapkan istighfar, kakaknya Nisa pun kaget. Kenapa sang Kiai saat masuk ke rumah ayahnya langsung mengucapkan istighfar? Karena kakaknya ini penasaran, kakaknya Nisa pun bertanya, maaf Pak Kiai, kenapa Pak Kiai saat masuk ke rumah ayah saya kok langsung mengucapkan istighfar? Dan Kiai itu menjawab kepada kakaknya si Nisa, iya Mas, ternyata dugaan saya tidak meleset. Sepertinya ayahnya Mas ini penyakitnya bukan penyakit yang umum. Penyakit ayahnya Mas ini berhubungan dengan bangsa gaib. Ya sudah Mas, gak usah dipikirkan kata-kata saya, nanti saya kasih tahu sendiri kok. Akhirnya sang Kiai pun duduk dan ngobrol sebentar sama kakaknya si Nisa. Setelah sang Kiai selesai mengobrol dengan kakaknya si Nisa,
Sang kiai ini meminta izin kepada kakaknya si Nisa untuk melihat keadaan ayahnya yang berada di kamarnya. Masuklah kiai itu ke kamar ayahnya si Nisa. Dan saat masuk ke kamar ayahnya si Nisa, kiai itu langsung mengucapkan istighfar yang kedua kalinya. Karena sang kiai mengucap istighfar lagi, kakaknya Nisa pun bertanya lagi, "Ada apa lagi, kiai? Kok kiai mengucap istighfar lagi?" Sang kiai pun menjawab, "Iya mas, kok tega ya ada tetangga yang mencelakai tetangganya sendiri." Kakaknya Nisa pun bingung dengan kata-kata sang kiai, dan kakaknya Nisa ini bertanya lagi kepada kiai itu, "Maksud kiai gimana?" Dan kiai itu menjawab, "Udah mas, nggak usah dibahas. Suatu saat nanti mas akan tahu sendiri maksud saya." Dan kiai itu pun meneruskan kata-katanya yang membuat kakaknya Nisa ini kaget. Kiai itu mengatakan, "Mas, yang ikhlas ya. Ini yang bersemayam dalam tubuh ayah kamu ini sudah bukan ruh ayah kamu. Ini sudah ada makhluk yang lain yang menempati atau yang menggantikan raga ayah kamu." Mendengar kata-kata kiai itu, kakaknya Nisa pun bingung lagi dan bertanya lagi, "Maksud Pak Kiai apa?" Dan kiai ini menjawab, "Mas, nggak usah banyak tanya dulu ya. Sekarang tugas saya adalah mengeluarkan makhluk yang bersemayam di dalam tubuh ayah kamu. Sekarang mas duduk di belakang saya dan mas terus membaca sholawat ya di belakang saya." Dan setelah sang kiai mengatakan seperti itu, akhirnya kiai dan kakaknya si Nisa ini duduk. Setelah kiai ini duduk, sepertinya kiai ini membaca doa. Dan gak lama sang kiai ini membaca doa, tiba-tiba dari atas genteng rumahnya si Nisa yang tepat berada di atas kamar ayahnya si Nisa, seperti ada suara ledakan yang sangat keras sekali. Karena semua orang yang berada di dalam rumah itu mendengar suara ledakan itu, mereka semua pun kaget. Dan si Nisa ini masih melihat sang kiai ini terus membaca doa. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dari bawah punggung ayahnya si Nisa keluar 3 ekor ular yang sangat besar sekali. Dan belum lama ular itu keluar dari punggung ayahnya, tiba-tiba ular itu langsung terbakar di tempat itu. Melihat kejadian yang sangat aneh seperti itu, si Nisa pun langsung ketakutan dan memeluk tubuh ibunya. Dan gak lama kemudian kiai itu menyudahi doa yang dia panjatkan. Dan setelah itu sang kiai mengatakan, "Mas, yang ikhlas. Ayahmu sekarang sudah meninggal." Saat satu keluarga ini mendengar kata-kata kiai kalau ayahnya si Nisa ini meninggal, mereka pun langsung menangis semua. Dan setelah sang kiai mengatakan seperti itu, akhirnya sang kiai pun berpamitan pulang sama keluarganya si Nisa. Dan sang kiai ini berpesan, tolong seluruh keluarganya yang ikhlas. Ini sudah kehendak Allah. Dan setelah paginya, akhirnya ayahnya si Nisa ini dimakamkan di pemakaman di daerahnya. Apakah cerita ini sudah berhenti? Belum. Ternyata setelah ayahnya si Nisa ini meninggal sekitar 2 minggu lebih, si Nisa ini mendengar kabar dari salah satu tetangganya kalau Mbah Naryo juga meninggal. Dan salah satu tetangganya ini mengatakan meninggalnya Mbah Naryo ini sangat aneh, karena tubuh Mbah Naryo ini dipenuhi dengan sisik ular. Dan setelah Mbah Naryo meninggal, si Nisa pun sudah tidak mau tahu lagi tentang keluarganya si Mbah Naryo. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu cerita dari si Nisa yang dibagikan kepada teman-teman semua. Mungkin kisah ini bukan hanya kisah horor, tapi ini juga kisah yang sangat menyedihkan buat si Nisa. Karena si Nisa ini merasakan sendiri kalau ayahnya dijadikan tumbal oleh tetangganya. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman masih berani mendengarkan kisah horor di channel Jagat Tinggal Lembut? Kalau teman-teman masih berani dan masih penasaran dengan kisah horor yang lain, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini
agar teman-teman tidak ketinggalan kisah horor yang lain di channel ini. Dan buat teman-teman yang lain yang ingin berbagi kisah horornya, teman-teman juga bisa mengirim pesan ke email saya yang berada di sini. Nanti saya akan membacakan kisah horor teman-teman di channel Jagating Lelembut. Oke, cukup sekian dulu kisah horor dari channel Jagating Lelembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jagating Lelembut.